wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek kehadiran kalian, dilihat dari kalian mengumpulkan tugas melalui WhatsApp ke nomor ibu. Tiada bosan-bosannya, ibu mengingatkan kalian mengenai protokol kesehatan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Dengan KD, membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menghitung volume tabung dan tinggi tabung. Untuk teknik penilaian, ibu memakai dua cara. Yang pertama, penilaian afektif dan penilaian kognitif. Untuk penilaian afektif, dilihat dari disiplin waktu kalian mengikuti pembelajaran daring. Sedangkan untuk penilaian kognitif, hasil dari tugas yang telah kalian kumpulkan kepada ibu. Nanti terdapat dua soal. Soal tersebut, kalian harus dapat mengerjakan kedua-duanya dengan benar. Jika hanya salah satu saja yang benar, maka kalian tandanya di remedial. Baik, sebelum kita memasuki bangun ruang sisi lengkung, masih ingatkah kalian pembelajaran kelas 8 mengenai bangun ruang sisi datar? Ada berapa sajakah bangun ruang sisi datar? Ya, bangun ruang sisi datar terdiri dari 4 bangun. Yang pertama, balok, kubus, limas, dan prisma. Baik, sekarang kita belajar bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yaitu adalah bangun ruang yang memiliki sisinya bagian sisi yang melengkung. Terdapat 3 bangun ruang sisi lengkung yang akan dibahas pada kelas 9 ini. Yang pertama, tabung, yang kedua, kerucut, dan yang ketiga, bola. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar hanya tabungnya saja. Pernahkah kalian melihat di sekeliling kalian benda yang menyerupai tabung? Pasti kalian pernah melihat kan ya? Contohnya, gelas, tempat sampah, dan kaleng minuman seperti Coca-Cola, Sprite, susu, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut. Itu tabung? Ada banyak banget benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung, terutama kaleng-kalengan kayak gini. Kalau dibuat sketsa 2 dimensinya, tabung itu bisa digambarkan seperti ini. Tabung memiliki 2 sisi datar, yaitu tutup dan alas yang berbentuk lingkaran, sama 1 buah sisi lengkung. Sebenarnya, kalau tabung ini dibuka, ternyata jadi begini. Tutup sama alasnya tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata persegi panjang yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Makanya tabung itu didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. By the way, gambar tabung yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring tabung ya. Gitu, semoga bisa dipahami. Next, sekarang kita bahas luas permukaannya. Rumus luas permukaan tabung adalah ini. Tapi di sini Pak Beni akan jelaskan sedikit kenapa rumusnya begini. Kita sudah tahu bahwa tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang kan? Maka ketika diminta untuk menentukan luas permukaan tabung, berarti kita tinggal jumlahkan aja luas kedua lingkaran ini sama luas persegi panjangnya. Luas lingkaran kan pi dikali r kuadrat. Karena ada 2 lingkaran,
maka luasnya menjadi 2πr kuadrat. Sekarang kita fokus ke luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, karena persegi panjang ini mengelilingi tutup atau alas dari tabung ini, maka panjang persegi panjangnya akan sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Sedangkan lebar persegi panjangnya merupakan tinggi dari tabung itu. So, luas persegi panjangnya menjadi 2πr kali T. Lanjut kita sederhanakan. Di sini ada 2πr, di sini juga ada 2πr. Kita kumpulkan aja ya. Yang ini kan 2πr kuadrat. Udah dikeluarin 2πr, berarti sisanya tinggal 1r kan? Tambah, kalau yang ini kan 2πrt. 2πr-nya udah dikeluarin, berarti tinggal T aja. Jadi deh, luas permukaan tabungnya ya ini. Ingat, R ini adalah jari-jari lingkarannya. Kalau T berarti tinggi tabungnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut lagi, sekarang kita bahas volumenya. Volume itu artinya isi atau kapasitas. Jadi, kalau diminta untuk menentukan volume tabung, sama aja dengan menentukan berapa isi yang bisa ditampung sama si tabung itu. Rumusnya ini. Oke, Pak Beni jelaskan sedikit. Sebenarnya, untuk semua bangun ruang yang bentuk alasnya sudah jelas, kita bisa tentukan volumenya dengan cara mengalihkan luas alasnya dengan tinggi bangun ruang tersebut. Nah, tabung kan alasnya lingkaran, maka volumenya nanti adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran kan πr kuadrat, tingginya disimbolkan T aja. Makanya rumus volume tabung itu πr kuadrat T. Bisa dipahami kan? Oke, mari kita terapkan pengetahuan kita tentang luas dan volume tabung untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Tentukan volume tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Panjang ini ke sini kan diameternya, padahal kita butuhnya jari-jari. Ingat, jari-jari itu setengah dari diameter. Karena diameternya 2 meter, maka jari-jarinya ya setengahnya, yaitu 1 meter. So, kita tulis R sama dengan 1. Lanjut, tingginya 8 meter, berarti T sama dengan 8. Yang ditanya volumenya. Kita tinggal masukin aja informasi ini ke dalam rumus volume tabung. V sama dengan Pi dikali R-nya 1 dikuadratin kali T-nya 8. Lanjut, V sama dengan 8pi. Karena ini volume, maka satuannya pangkat 3 ya. So, volume tabung ini adalah 8pi meter pangkat 3. Gitu aja, bisa dipahami kan? Contoh soal keempat, tentukan tinggi tabung berikut. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Volumenya sudah diketahui, yaitu 224 pi meter kubik. Diameternya kan 8 meter, maka jari-jarinya setengah dari 8, yaitu 4 meter. So, kita tulis R sama dengan 4. Lanjut, yang ditanya tinggi tabungnya. Oke, karena berhubungan sama volume, maka kita tinggal cemplungin aja informasi yang udah kita catat ke dalam rumus volume tabung. V-nya 224pi sama dengan pi kali R-nya 4 dikuadratin kali T. Lanjut, 224pi sama dengan, ini jadi 16pi ya, kali T. Maka T sama dengan 224pi dibagi 16pi. Ini bisa dicoret aja. So, T sama dengan 14. Satuannya meter. Bisa dipahami kan? Setelah menyimak video pembelajaran tadi, apa informasi yang kalian dapatkan? Apa itu tabung? Terdiri dari apa saja tabung? Dan apa rumus volume tabung? Pasti kalian sudah mengetahui informasinya kan ya? Sekarang, kalian bisa mengerjakan tugas pada lembar kerja yang telah Ibu sediakan sebelumnya. Kalian bisa mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman kalian melalui grup WhatsApp, dan jika kalian masih belum paham, kalian boleh menanyakan ke Ibu
melalui WhatsApp. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya ke nomor ibu di bawah ini. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yaitu adalah kita sudah belajar tabung. Apa sih tabung? Tabung adalah bangun ruang yang memiliki 3 dimensi dan terdiri dari tutup tabung, alas tabung, dan selimut tabung. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Meskipun saat ini kita pembelajaran daring, tapi ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Kalian boleh belajar dulu dengan melihat buku siswa atau sumber relevan lainnya, bisa dari internet atau dari modul. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.